Kondisi kulit yang kayak gini, ini adalah bekas jerawat yang kemerahan. Jadi bener-bener bekas jerawat merah, udah nggak ada jerawat-jerawat yang lagi radang ya. Kalau udah kayak gini, memang nih kamu udah boleh treatment untuk atau perawatan untuk bekas jerawat kemerahannya. Biasanya untuk skincare, kamu udah boleh pakai kayak niacinamide, kamu boleh pakai vitamin C, kamu boleh pakai tranexamic acid, wah kurang lebih seperti itu. Tapi yang penting sebenarnya basic skincare dulu yang harus kamu cari. Karena basic skincare itu adalah skincare dasar yang wajib kamu pakai. Biasanya itu skincare dasar ada sabun cuci muka, sunscreen, sama pelembab nih. Jadi skincare dasar itu sebenarnya pondasi. Jadi memang harus kamu pakai dulu, kamu temuin yang cocok dulu di kulit kamu, baru kamu cari skincare yang lain untuk mendukung kulit kamu. Misalnya kamu punya bekas jerawat kemerahan nih, kamu cari basic skincare yang tepat dulu, baru deh kamu boleh pakai vitamin C atau tranexamic acid atau niacinamide gitu ya. Karena sebenarnya kalau kamu udah pakai skincare dasar, kamu nggak pakai yang lain, bekas jerawat kemerahan pun bisa hilang sebenarnya sekitar 1 sampai 3 bulan. Oke? Buat kamu baru pertama kali datang di sini, kenalnya aku Dokter Richard. Dulu aku pernah jerawatan dan aku ngebahas soal skincare dan juga kulit di Instagram dan juga TikTok. Oke, kali ini aku bakal jawab pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang paling pertama itu ada yang namanya dari Juin. Dok, serius nanya, jarak waktu eksfoliasi dengan pemakaian retinol gimana, Dok? Sebenarnya ini pertanyaan cukup bagus ya. Karena kalau misalnya kamu udah pakai eksfoliasi, kamu juga boleh tetap pakai retinol. Tapi memang tidak boleh digabung, karena dua-duanya itu punya sifat untuk mempercepat pergantian sel kulit. Jadi kalau misal kamu gabung dua-duanya nih, biasanya bisa jadi gampang iritasi. Kalau terus-terusan iritasi, bisa jadi skin barrier yang keganggu. Skin barrier itu adalah pertahanan alami kulit kamu. Jadi biasanya kalau skin barrier keganggu itu bisa kulitnya perih, merah, ngelupas, nah gampang jerawatan dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda skin barrier yang keganggu gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai si retinol sama eksfoliasi, dibedain aja jadwalnya. Biasanya gini, kalau aku selalu saranin eksfoliasi itu kan pakai eksfoliasi kimia, misal contoh AHA BHA. Kamu jadwalin aja tiap hari Senin sama Kamis biar gampang diingat gitu ya. Jadi caranya boleh tuh pakai serum, peeling serum AHA BHA, kamu cuci muka dulu, pakai peeling serumnya 15 menit, semenit, tergantung dari produknya ya, habis tinggal bilas. Oke, setelah itu pakai pelembab yang menenangkan kulit atau melembabkan kulit aja. Senin sama Kamis itu untuk eksfoliasi, tapi buat retinol boleh di hari Rabu sama Sabtu. Gitu. Jadi kalau buat pakai retinol, cara pakainya juga beda. Retinol tuh wajib buat skincare malam dan dia nggak usah dibilas. Jadi kalau misalnya kamu udah pakai step skincare malam nih, langkah-langkah skincare malam, kamu udah cuci muka, kamu pakai serum retinol, baru kamu pakai pelembab. Besok paginya sebelum aktivitas, kamu wajib cuci muka dulu sebelum kepapar sama matahari, gitu ya. Nah, dua-duanya ini nggak boleh digabung. Nggak boleh jadi satu rangkaian dalam skincare, karena bisa jadi iritasi. Jadi jadwalnya kurang lebih kayak gitu, dibedain aja. Eksfoliasi Senin sama Kamis, retinol di hari Rabu dan hari Sabtu, oke? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari HXZE. Buat paginya sebelum pakai sunscreen, cuci muka lagi pakai face wash nggak, Dok? Jadi kalau misalnya kamu kulitnya berminyak, wajib cuci muka dulu ya. Yang penting bersihin dulu tuh, karena biasanya tuh selama malam minyaknya tuh kan keluar, ya kan? Nah itu wajib bersihin dulu supaya gak gampang nyumbat pori-pori. Kotoran tuh nempel di kulit kamu tuh, bersihin dulu. Baru kamu pakai skincare. Gitu, kamu pakai sunscreen, kamu pakai pelembab, pakai obat atau cuci muka dulu. Tapi sebenarnya kalau kulit kamu kering, nggak usah pakai face wash nggak apa-apa. Jadi kalau kamu yang penting kulitnya kering nih, bangun tidur bilas pakai air aja. Gitu. Jadi benar-benar dibilas pakai air, baru pakai skincare gitu. Tapi kalau misalnya kulitnya kering pun mau cuci muka juga nggak apa-apa. Tapi setelah kamu cuci muka, pakai pelembab dulu baru pakai sunscreen. Jadi kalau kulitnya berminyak itu bangun tidur, cuci muka, pakai sunscreen aja boleh. Tapi kalau kulit kering, bangun tidur, kamu cuci muka pakai sabun, pakai pelembab dulu baru pakai sunscreen. Sekarang pertanyaan ketiga dari Keya AA. Boleh gak sih kalau mau eksfoliasi itu skip micellar water? Sebenarnya nggak harus pakai micellar water, tapi kalau kamu mau eksfoliasi, biasanya kan eksfoliasi pakai peeling serum. Nah, sebenarnya nggak wajib double cleansing. Yang penting bersih. Jadi kalau kamu habis aktivitas, mau eksfoliasi, yang penting cuci muka dulu. Kamu keringin, baru deh kamu eksfoliasi. Nah, biasanya kamu pakai micellar water lagi, boleh-boleh aja kalau kamu pakai makeup. Jadi kalau kamu misalnya makeupan nih, atau pakai sunscreen yang tahan air, yang kalau misalnya kena keringat, terus kena air itu sunscreen nggak hilang, itu kamu double cleansing dulu. Boleh pakai micellar water, boleh pakai cleansing oil, boleh pakai cleansing balm. Yang penting bersih dulu, baru kamu boleh eksfoliasi. Tapi jangan lupa, setelah eksfoliasi itu pakai pelembab. Kita pertanyaan keempat.
dari RWUZZ. Kalau habis exfol nggak pakai toner tapi langsung pakai mouse itu aman nggak? Jadi sebenarnya nggak harus pakai toner. Jadi setelah eksfoliasi yang penting kamu bilas dulu pakai air, udah bersih, udah nggak ada yang sisa-sisa. Karena kalau misalnya kelamaan kamu diemin di kulit kamu, itu bisa bikin iritasi juga. Karena kan cara kerja eksfoliasi adalah membersihkan sel kulit mati. Kalau terlalu lama, yang lama-lama bisa bikin iritasi. Kalau iritasi terus-terusan, skin barrier keganggu tadi yang seperti udah dibahas ya. Nah, sebenarnya pakai toner boleh, nggak masalah. Tapi pakai toner yang menenangkan. Misalnya pakai tonernya yang hydrating toner, misalnya yang hyaluronic acid gitu. Terus kamu pakai pelembab yang ceramide, itu juga boleh. Tapi jangan kalau kamu habis eksfoliasi kamu pakai toner yang iritasi lagi, misalnya toner AHA BHA atau toner salicylic acid ya jangan. Kan habis eksfoliasi berarti kan sel kulit mati kamu kan udah bersih tuh. Lagi sel kulit mudanya nih di atas nih, kamu eksfoliasiin lagi pakai toner yang ada salicylic acid, makin kering, bisa jadi iritasi. Jadi sebenarnya setelah eksfoliasi itu baiknya mau pakai toner atau enggak boleh, tapi yang penting dilembabkan kulitnya, dihidrasi kulitnya. Pakai tonernya yang hydrating toner kayak hyaluronic acid atau pakai pelembab yang ada ceramide. Atau kalau mau pakai pelembab yang kayak centella juga boleh. Kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir, kelima ya. Pertanyaan dari Aisco12. SS yang bagus untuk eksfoliasi apa dok? Buat eksfoliasi apa dok? Sebenarnya sunscreen itu kan buat melindungi kulit kamu dari paparan matahari, bukan untuk eksfoliasi. Tapi sebenarnya kalau yang dipakai setelah eksfoliasi pakai sunscreen apa aja boleh. Tapi yang penting kamu pakai sunscreen. Yang bagus itu sebenarnya setelah eksfoliasi kamu pakai pelembab gitu. Jadi abis eksfoliasi misalnya eksfoliasinya malam nih, malam-malam kamu pakai pelembab dulu gitu. Dan besok paginya baru deh pakai sunscreen. Seenggaknya kalau pakai sunscreen kamu boleh pakai yang sesuai sama jenis kulit kamu nih. Misalnya kulit kamu berminyak, ya udah pakai sunscreen yang bahan dasar air. Terus pakai yang minimal SPF 30 aja gitu, oke? Tapi kalau kulit kamu kering, kamu boleh pakai yang bahan dasarnya oil. Tetap boleh pakai yang minimal SPF 30, tapi yang penting jangan lupa pakai sunscreen. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa eksfoliasi nih, kulit kamu akan lebih sedikit sensitif sama paparan matahari. Jadi bisa gampang kebakar, bisa gampang muncul flek hitam. Jadi wajib banget pakai sunscreen setelah eksfoliasi. Oke, itu aja dari aku buat kali ini. Buat kamu yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like sama subscribe. Nyalain lonceng notifikasi supaya nanti kalau aku posting video baru lagi, kamu bisa langsung nonton. Oke, aku Dr. Richard. Ini aja. Semoga bermanfaat.